Baik, ya, hari ini kita akan membahas mengenai pricing decisions and cost management. Bagaimana ya perusahaan menetapkan harga dan apa kaitannya dengan materi kita ya, dengan mata kuliah kita akuntansi biaya. Ya. Baik, ya ada 3 hal ya yang memengaruhi harga, ya, memengaruhi penetapan harga. Yang pertama customer, kedua competitors, yang ketiga cost. Ya. Ya, customer bagaimana mereka berpengaruh terhadap harga, ya. Ya, pelanggan memengaruhi harga melalui apa? Melalui permintaan, ya. Melalui ada, kalau kalian sudah belajar mikroekonomi, ya, sudah belajar ada fungsi permintaan dan penawaran. Ya. Fungsi penawaran dari perusahaan, dari penyedia barang, dan fungsi permintaan adalah dari para customer atau consumer, ya, dari para konsumen. Ya. Mereka ada ya, demand atau permintaan atas barang atau jasa, ya, kemudian dan ya permintaan mereka atas barang dan jasa ya dipengaruhi juga oleh ya, spek ya, spesifikasi dari produk atau jasa ya, yang ditawarkan dan juga kualitas produk yang ditawarkan. Yang pertama ya yang memengaruhi harga adalah faktor permintaan ya. Semakin banyak permintaannya ya, ini akan mendorong kenaikan harga-harga. Sebaliknya, kalau permintaan customer-nya turun, ya maka ini akan berpengaruh ke harganya akan menjadi turun. Ya. Secara hukum ekonomi begitu. Ya. Faktor kedua adalah competitors. Ya. Perusahaan ya pada umumnya ya beroperasi atau dia beroperasi pada dengan banyak kompetitor. Ya. Artinya penyedia barang bukan dia sendiri. Ya. Penyedia barang ataupun jasa ya, bukan hanya dia seorang, tetapi ada banyak orang lain yang juga menyediakan barang dan jasa yang sama atau yang serupa. Ya. Nah, bagi kita ya, bagi perusahaan ya, maka pihak lain yang menjadi penyedia, ya perusahaan lain yang menjadi penyedia barang ataupun jasa yang serupa dengan yang kita tawarkan itu adalah pesaing kita, itu adalah competitors, ya, competitors kita. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh manajer ya terkait dengan para pesaing-pesaingnya? Ya. Maka ya yang dilakukan adalah para manajer berusaha mempelajari ya teknologi apa yang digunakan oleh mereka. Kemudian mereka itu bisa memproduksi setahunnya berapa unit, ya, kapasitas produksinya berapa. Kemudian juga memperkirakan kompetitor kita ini kira-kira dia strateginya akan bagaimana ya, terkait dengan pemasaran misalkan, atau terkait dengan cara mereka memproduksi barang. Ya. Dan untuk apa ya mereka mempelajari teknologi, kapasitas produksi dan strategi kompetitornya ya adalah dalam rangka kita ingin memperkirakan ya berapa biaya produksinya pesaing kita ya. Untuk barang yang sama cost-nya mereka berapa. Kemudian yang ketiga adalah cost ya, cost kita sendiri ya, biaya produksi kita sendiri. Cost memengaruhi penawaran, ya, memengaruhi jumlah barang yang disuplai ke pasar. Ya.
Memengaruhi penawaran atau suplai barang ke pasar. Ya, dan menurut hukum ekonomi ya, suplai itu akan berpengaruh ke harga. Bagaimana pengaruhnya? Ya, kalau harga suplainya turun ya, ketika kalau contohnya kalau barang pertanian ketika musim paceklik ya, hasil pertanian turun, hasilnya maka harganya menjadi naik ya, harga beras naik, harga cabai naik ya. Baliknya ketika musim panen ya, banyak barang yang ditawarkan ya, suplainya meningkat, harganya bagaimana? Harganya akan turun ya. Seperti itu ya, pengaruh supply ya, pengaruh penawaran barang. Dan cost mempengaruhi berapa barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Bagaimana cost mempengaruhi penawaran? Begini ya. Biaya produksi ya, cost atau biaya produksi kalau biayanya rendah ya. Kalau sekiranya biayanya rendah, maka perusahaan ya cenderung untuk dia menaikkan jumlah produksinya ya, karena harga biayanya murah ya sudah produksi saja yang banyak. Kemudian ya, dan pada umumnya ya perusahaan itu akan terus menaikkan kuantitas produksi, akan terus menaikkan kapasitas produksinya ya, sampai kapan ya, sampai perhatikan ya. Jadi perusahaan akan terus menaikkan kapasitas produksinya. Mengapa? Karena pada umumnya kalau perusahaan menambah kuantitas produksi, maka biaya untuk memproduksi satu unit tambahan, ya, cost per unitnya biasanya akan turun ya. Pada umumnya ya, mula-mula kalau kita nambah produksi lagi akan turun, nambah produksi lagi akan turun ya. Kenapa begitu? Ya, salah satu penyebabnya karena masih, dan ini kaitannya dengan fixed cost-nya ya, fixed cost-nya masih dalam rentang relevan ya, sehingga kalau kita menambah jumlah yang diproduksi, maka fixed cost per unitnya akan turun ya, karena fixed cost-nya masih tetap, sedangkan pembaginya bertambah, berarti fixed cost per unitnya menjadi turun ya. Dan seterusnya, semakin nambah lagi semakin turun ya per unitnya ya, untuk tambahan unit yang diproduksi ya. Semakin turun. Nah, sampai kapan? Sampai pada akhirnya ya kapasitas yang ada menjadi maksimal ya, sudah maksimal ya. Ketika sudah maksimal ya, maka ketika akan menambah lagi ya unit yang diproduksi, apa yang dilakukan? Dia harus menambah mesin misalnya, menambah fasilitas produksi, menambah mesin atau menambah manajer pengawas ya. Nah, apabila ya sudah fixed cost-nya menjadi bertambah ya, maka ya unit cost tambahan produk ya akhirnya menjadi tinggi ya. Unit cost-nya menjadi mahal ya. Kenapa menjadi mahal? Karena ya kita harus menambah biaya tetap ya, menambah sewa mesin atau sewa alat ya. Sedangkan pembaginya masih sedikit ya, tambahan produksinya masih sedikit misalnya ya. Maka ketika unit cost ya untuk menambah ya produksi, menambah unit yang diproduksi itu menjadi naik, maka dia akan ya sudah lebih baik stop saja ya. Ya, jadi dia akan terus ya, perusahaan terus menambah kuantitas produksi ya, apabila ya tambahan revenue-nya masih melebihi unit cost-nya ya. Jadi kalau ya meskipun nambah fixed cost-nya, kalau tambahan revenue-nya masih melebihi tambahan unit cost ya, tambahan cost per unitnya ya, maka ya masih memungkinkan untuk melanjutkan menambah produksi ya. Nanti kalau tambahan revenue-nya atau cost tambahannya sudah melebihi tambahan revenue, barulah dia akan berhenti ya. Nah, jadi ada tiga faktor tadi yang mempengaruhi harga ya, pelanggan atau pembeli, pesaing, dan juga
biaya produksi kita. Jadi yang mana yang diutamakan? Di antara tiga ini yang mana yang diutamakan? Ya. Ternyata ya manajer berbeda-beda. Ya. Yang mau diutamakan yang mana nih? Ya. Apakah mau memperhatikan lebih dulu customernya atau kompetitornya atau kosnya sendiri? Ini ternyata beda-beda pandangannya. Ya. Nah, secara umum begini ya, pada pasar persaingan sempurna ya, perfectly competitive market ya, pasar persaingan sempurna, perfectly competitive market ya. Yang dimaksud adalah ini banyak ya secara definisinya ya, penjualnya banyak, penyedia barang banyak, pembelinya juga banyak ya. Kemudian semua tahu informasi harga ya. Jadi konsumen juga mengetahui harga dengan baik ya, para penjual juga mengetahui harga-harga yang berlaku di pasar ya. Sehingga apa? Sehingga harga ditentukan oleh pasar. Ya. Harga ditentukan ya sudah. Jadi masing-masing tidak bisa mengeset harga ya, masing-masing penjual tidak bisa menentukan harga ya. Ya sudah mengikuti saja harga yang berlaku di pasar. Ya, ini namanya pasar persaingan sempurna. Sehingga ya informasi cost digunakan untuk apa? Untuk membantu menetapkan kuantitas produksi untuk memaksimalkan laba operasi. Ya. Jadi ya hitung-hitungan ya biaya produksinya berapa nanti untuk menghitung ya. Jadi untuk memaksimalkan laba operasi sebaiknya yang diproduksi berapa. Kan kemarin kalian sudah belajar apa? Dan belajar linear programming ya. Jadi kita mau memaksimalkan apa margin penjualan, kemudian ada constraint apa, constraint bahan baku A, bahan baku B, kemudian mendapatkan oh berarti yang diproduksi sebaiknya sekian unit ya. Itu digunakan untuk itu. Ya. Bagaimana kalau pasarnya tidak sempurna ya, kurang kompetitif ya, less competitive market ya. Yang pasar apa contohnya untuk pasar HP ya, untuk handphone ya, untuk laptop, untuk komputer itu persaingannya bukan persaingan sempurna ya. Kemudian ya ciri-cirinya produk bisa dibedakan, didiferensiasi ya berdasarkan apa? Berdasarkan spesifikasinya, speknya, dan juga berdasarkan kualitasnya. Istilahnya terdiferensiasi ya. Ya, ada handphone yang harga murah ada, harga mahal ada ya. Yang harga mahal tentunya dia memiliki fitur-fitur yang lebih bagus. Yang laptop dan komputer juga begitu ya. Yang 4 juta ada, yang 7 juta ada, 10 juta ada, 20 juta juga ada ya. Ini namanya apa? Pasarnya terdiferensiasi ya. Produknya terdiferensiasi. Ini adalah pasar yang kurang kompetitif ya. Kalau dalam pasar seperti ini maka ya ketiga faktor tadi ya mempengaruhi harga. Ya. Kemudian pasarnya lebih tidak kompetitif lagi ya. Semakin tidak kompetitif artinya semakin sedikit suppliernya, penyedianya semakin sedikit ya. Misalkan software ya. Software yang paling banyak digunakan adalah apa ya? Windows ya, operating sistemnya Windows. Kemudian kalau Microsoft Office itu ya yang untuk apa? Piranti-piranti untuk penulisan ya, untuk menulis, untuk menghitung ya. Itu misalkan Microsoft Office ya, itu adalah contoh pasar yang lebih tidak kompetitif lagi, artinya tidak lebih sedikit lagi ya apa penyedianya, ya, lebih sedikit dari penjual laptop, komputer dan juga handphone. Ya. Nah, kalau semakin tidak kompetitif, maka faktor kunci yang mempengaruhi harga adalah customers willingness to pay, ya. Keinginan atau kemauan si customer untuk membayar. Ya.
Kira-kira ya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai produk. Menurut siapa? Menurut customer ya. Ya kalau untuk software seperti ini saya akan menggunakannya untuk apa sehingga kayaknya pantasnya harganya berapa ya menurut saya. Ya. Ini namanya willingness to buy ya. Customers willingness to buy. Kalau saya merasa kayaknya masih layak untuk harganya masih layak ya saya beli ya. Kalau saya merasa nggak layak ya tidak beli. Nah kemudian yang semakin tidak kompetitif lagi adalah yang monopolistik ya. Ini yang paling tidak yang kebalikan dengan persaingan sempurna ya. Kalau persaingan sempurna banyak pembeli, banyak penjual ya. Kalau monopolistik ya penjualnya hanya satu ya. Dia memonopoli ya, memonopoli penjualan. Hanya satu penyedia saja. Kalau hanya satu penyedia bagaimana? Ya suka-suka perusahaan ya mau menetapkan harga berapa. Ya tentunya dia ingin harga apa? Harga tinggi dan atau harga setinggi-tingginya. Ya. Namun apakah perusahaan bebas menetapkan harga setinggi-tingginya semaunya dia? Tidak. Ya ada limit. Ya. Ada limit. Ya, kenapa? Ya karena kalau sesuai dengan secara hukum ekonomi ya, kalau harganya semakin mahal maka permintaannya akan semakin berkurang. Ya. Kenapa permintaannya berkurang? Karena ya tadi itu ya ada customers willingness to pay. Wah kalau harganya di atas 1 juta kayaknya enggak lah ya. Saya akan mendingan membeli yang lainnya. Nah namanya dia mencari produk substitusi, mencari produk pengganti yang mirip-mirip lah meskipun tidak sebagus itu ya. Atau ya sudahlah saya sekarang nggak pakai lagi ya, dia berhenti konsumsi produk itu ya. Kemudian costing dan pricing untuk jangka panjang. Ya, jadi untuk penetapan harga jangka panjang ya merupakan keputusan strategis ya, yaitu keputusan yang berlaku untuk jangka panjang ya, namanya strategis ya, lebih dari 5 tahun ya, strategis. Kemudian tujuannya apa ya? Perusahaan menetapkan harganya yang harga jangka panjang ya. Kalau harga jangka panjang itu maksudnya nantinya pokoknya selama bertahun-tahun ya 5 tahun nanti nggak akan ganti harga, itu namanya harga jangka panjang ya. Tujuannya untuk membangun relasi hubungan jangka panjang dengan siapa, dengan para pelanggan ya. Relasi itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan harga yang stabil ya, harganya stabil dan bisa diprediksi ya. Ya harganya itu saja ya, harganya ya itu gitu ya. Nah, sehingga ya manajer ya harus bisa memanage ya. Memanage untuk mendukung harga jangka panjangnya bisa dicapai, maka ya biaya jangka panjangnya juga harus dimanage supaya apa? Supaya tetap stabil juga ya. Kan kunci harganya stabil ya, salah satunya adalah salah satu faktor tadi adalah cost-nya. Kalau cost-nya stabil ya bisa dipertahankan. Tapi kalau cost-nya mengalami kenaikan ya harga yang stabil menjadi tidak bisa lagi ya, harus disesuaikan dengan kenaikan biaya. Nah sebagai ilustrasi ya, ada perusahaan ya, yaitu Astel Computers. Dia membuat 2 macam produk, yaitu server dengan merek dagang Deskpoint dan PC personal computer dengan merek dagangnya ProValue. Kemudian ada 6 fungsi ya. Ada 6 fungsi bisnis Astel Komputer ya, yang dapat digambarkan pada value chain ya. Kalau di Hongren ada istilah value chain ya. Value chain-nya ya atau ya ini sih sebenarnya bisa dikatakan sebagai proses bisnisnya ya. Mulai dari riset dan pengembangan ya. Research and development ya. Selanjutnya setelah dia melakukan riset ya, mengembangkan produk baru ya, kemudian
Nah, setelah itu ya setelah didapatkan ya kayaknya nih bagusnya begini, kemudian lanjut dengan apa? Lanjutkan dengan mendesain produk. Ya. Mendesain produk dan juga mendesain proses produksinya. Ya. Kalau sudah fix ya desain produk dan desain proses produksinya, ya selanjutnya adalah proses produksi barang. Produksi selesai, lanjutnya apa? Selanjutnya dipasarkan. Dipasarkan, kalau terjual didistribusikan. Ya, selanjutnya kalau sudah terjual kepada konsumen, selanjutnya apa? Lakukan layanan purna jual ya. Customer service ini adalah value chain ya, value chain atau bisa juga dikatakan sebagai proses bisnisnya ya. Mulai dari meriset ya, riset produk, desain produk dan prosesnya, dilakukan produksi, kemudian dipasarkan, didistribusikan, dan dilakukan layanan purna jual. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya produksi untuk penetapan harga jangka panjang. Ya, latar belakangnya Astel Company yang memperkirakan ya pasar produk PC ya, produk komputer ya, komputernya dia namanya ProValue akan menjadi semakin kompetitif ya, akan semakin banyak pesaing ya. Kemudian sehingga Astel harus ya menetapkan ya, jadi mau harganya berapa ya untuk komputer mereka. Apa yang dilakukan oleh manajer ya, mereka mereview data tahun sebelumnya. Kemudian ya Astel tidak memiliki persediaan awal dan akhir ya untuk barang jadi. Kemudian komputer yang diproduksi ya tahun lalu ya sebanyak 150 ya. Produksi 150 unit dan terjual semuanya. Kemudian dalam menghitung biaya, Astel menggunakan activity based costing. Ya. Dengan keterangannya memiliki 3 direct manufacturing cost. Berupa apa? Direct material, ya, direct labor, dan juga direct machining cost. Ya. Kemudian Astel memiliki 3 overhead, ya, overhead cost pool, ya, memiliki 3 overhead cost pool, ya, ada apa untuk pool ya, pool atau apa ya, untuk overheadnya berupa overhead apa saja gitu ya. Poolnya ya dikumpulkan di yang pertama ordering and receiving. Ya. Ada 3 ya, ini kegiatan ya, poolnya berupa kegiatan aktivitas ordering and receiving, memang memesan dan menerima barang. Yang kedua ya, poolnya adalah berupa testing ya, pengujian dan juga pemeriksaan inspeksi. Kemudian yang ketiga ya, poolnya adalah berupa reward ya, mengerjakan ulang ya produk-produk yang cacat. Kemudian Astel mengklasifikasikan machining cost ya sebagai direct cost ya, yang ini ya, direct machining cost. Ya. Mengapa biaya mesin dimasukkan di sini masuk sebagai direct cost ya. Biasanya kan biaya mesin itu biaya biaya fix ya, fix cost biasanya masuknya ke fix overhead ya. Tapi di sini dikategorikan sebagai direct cost ya. Kenapa? Karena mesin ini khusus untuk pro value ya. Jadi mesin yang digunakan ini adalah mesin hanya untuk memproduksi pro value, tidak digunakan untuk yang lain-lainnya. Sehingga ya untuk cost object ya, untuk cost object pro value, maka direct machining cost ini adalah merupakan direct cost ya, merupakan direct cost. Atau kalau dipelajari di buku Carter ya, ini kalau direct material cost ini merupakan biaya level unit ya, direct labor cost level unit ya. Kalau untuk mesin ya,
mesin yang digunakan untuk satu produk secara spesifik, secara khusus, ini adalah biaya level produk, ya, atau dibuat level-level. Kemudian ya Astel ya akan menggunakan ya long run price ya, harga jangka panjang. Ya. Kemudian dan ternyata ya dari data tahun lalu ternyata didapatkan bahwa ya direct material cost bervariasi ya. Direct material cost-nya bervariasi sesuai dengan kuantitas unit yang diproduksi. Ya. Ya tentu saja ya direct material cost ya sesuai dengan unit yang diproduksi. Demikian juga direct labor cost juga ya sesuai dengan apa ya jumlahnya sesuai dengan kuantitas direct labor hour-nya. Ya. Karena kan direct labor cost dibayar berdasarkan direct labor hour. Ya. Dan kalau direct machining cost ya direct machining cost adalah dia fixed cost ya, dia memang fixed cost ya berupa apa biayanya, biaya sewa mesin ya dengan kapasitas 300 jam ya, dan menyewanya untuk beberapa tahun ya, menyewanya untuk beberapa tahun ya. Kemudian ya setiap tahun ya kapasitasnya 300.000 jam. Kemudian untuk tiap unit pro value memerlukan 2 jam mesin. Ya. Sedangkan tadi yang diproduksi berapa? 150.000. Berarti kali 2, 300.000 jam. Ya. Berarti kapasitas mesin yang disewa terpakai penuh. Ya. Kapasitasnya terpakai full capacity. Kemudian untuk biaya ordering dan receiving, ya, testing dan inspeksi, dan rework, ini bervariasi sesuai dengan cost driver-nya masing-masing. Berdasarkan cost driver-nya masing-masing. Untuk ordering dan receiving, ya. Untuk ordering dan receiving, ya. Ya. Untuk kalau dalam jangka panjangnya, ya, ya, pegawai yang bertanggung jawab, ya, yang mengurusi order dan menerima barang, ya dapat ditugaskan ke bagian lain. Atau bahkan bisa dihentikan kalau apa kalau jumlah ordernya turun, kalau jumlah ordernya sedikit. Sebaliknya untuk yang order dan menerima barang bisa ditambah ya apabila ordernya bertambah. Ini adalah manufacturing cost information ya. Informasi biaya produksi untuk menghasilkan 150.000 unit pro value di tahun, datanya ini adalah data tahun 2013. Ya. Kalau terlalu kecil saya akan membuka yang lebih besar ya. Direct manufacturing cost ya. Yang pertama berupa apa? Berupa direct material. Ya, cost kategorinya adalah direct material, ya. Cost drivernya berupa apa? Ya. Jumlah kitnya, ya. Jumlah kit. Jadi untuk membuat apa? Ya satu unit komputer ya diperlukan satu paket ya, satu paket direct material ya, dinamakan satu paketnya itu dinamakan satu kit ya, satu paketnya paket komponen komputer ya. Ya, jadi ya untuk membuat satu unit ya diperlukan ya satu kit ya, satu set komponen direct material ya. Kemudian ya berapa jumlah kuantitasnya ya, kuantitasnya ada berapa ya, ada berapa unit yang akan diproduksi, ada 150.000 unit. Ini adalah kuantitasnya. Kemudian total quantity cost driver ya, ada berapa kit ya,
Satu unit memerlukan 1 kit, kalau 150.000 unit yang memerlukan 150.000 kit. Ya. Kemudian cost per unit. Ya. Cost per unitnya, ya 1 kitnya harganya $460. Satu set komponen direct material ya, untuk membuat suatu produk komputer ya, $460. Kemudian kategori yang kedua adalah direct labor. Direct labor, cost drivernya adalah labor hour, ya, jam kerja langsung. Kemudian ya, untuk satu unit pro value memerlukan 3,2 direct labor hour. Ya. Kemudian unitnya ada berapa? Ya, ada 150.000. Kuantitasnya 150.000, kemudian jumlah cost drivernya ya, cost drivernya berarti ya 150.000 unit dikalikan per unitnya 3,2 DLH, kita kalikan mendapatkan 480.000 DLH. Kemudian cost per unitnya ya, per DLH-nya $20. Yang ketiga direct machining cost ya, direct machining cost ya, dia adalah fixed overhead ya, tetapi karena khusus untuk memproduksi pro value tidak digunakan untuk yang lain-lain, maka dia kalau cost objeknya berupa pro value, produk pro value, maka dia adalah merupakan direct cost ya. Drivernya berupa jam mesin ya, jam mesin, kemudian ada berapa jam mesin ya, dalam setahun ada 300.000 jam mesin. Kemudian per jamnya berapa tarifnya? $38. Kemudian untuk manufacturing overhead cost ya, atau factory overhead cost ya, FOH-nya berupa apa? Berupa ordering and receiving ya, berupa kegiatan order dan menerima barang. Nah, cost drivernya berupa apa? Jumlah order ya, semakin banyak order, semakin tinggi biaya ordernya ya. Kemudian ada berapa kali order ya? 50 order ya, 50 order per komponen ya. Jadi untuk satu komponen ya, komponen ya, atau bahan baku ya, untuk satu bahan baku komputer, untuk satu bahan baku laptop ya, personal komputer ya. Jadi untuk satu bahan baku memesannya 50 kali ya, dalam setahun ya, 50 kali pesan. Kemudian ya, untuk satu unit laptop ada berapa komponen ya? Ada 450 komponen ya. Di laptop itu ya, kalau dibongkar ya, nanti akan ada 450 komponen. Jadi dan masing-masing komponen ya dalam setahunnya itu dipesannya 50 kali ya, 50 kali order. Sehingga jumlah ordernya berapa? 50 kali 450, 22.500. Kemudian per order, setiap kali order biayanya berapa? $80. Selanjutnya ya, untuk activity testing and inspection ya, cost drivernya berupa jam testingnya berapa jam, kemudian diperlukan berapa jam untuk satu unit ya, 30 ya, 30 jam per unit ya, sehingga untuk 150.000 unit yang dihasilkan ya, memerlukan 4.500.000 jam ya, pengecekan ya, pemeriksaan. Selanjutnya ya, ternyata ya dalam proses produksinya ya tidak mulus 100%. Ternyata ada apa? Kerusakan. Dengan tingkat rusaknya berapa? 8% ya. Artinya kalau 150.000 unit ya, komputer diproduksi, yang rusaknya berapa? Kali 8% ya, berapa?
12.000. Jadi untuk rework ya, untuk kegiatan rework ya, biayanya berdasarkan apa? Berdasarkan jam rework, ya, rework hours. Ya. Kemudian per unit yang rusak perlu berapa jam? Ya. Memerlukan 2,5 jam. Kalikan dengan unit yang rusak 12.000, ya, mendapatkan totalnya ya, memerlukan 12.000 kali 2,5 jam, mendapatkan 30.000 jam perbaikan. Kemudian per jamnya berapa biayanya? Biayanya $40. Nah, selanjutnya kita hitung ya, kita hitung berapa ya total manufacturing cost dan juga berapa manufacturing cost per unitnya. Ini total manufacturing untuk berapa unit? Untuk 150.000 unit. Direct manufacturing cost-nya berupa apa? Yang tadi pertama direct material. Ya. Yang diperlukan adalah 150.000 kits, ya, 150.000 paket, ya, paket komponen. Ya. Per kitsnya 460, totalnya berapa? 69 juta. Kalau per unitnya berapa? Ya per unitnya ya ini ya 460 ya. 460. Atau kalau sudah ada totalnya 69 juta ya dibagi dengan 150 mendapatkan $460. Yang kedua direct labor, ya direct labor totalnya tadi 480.000 DLH, kemudian per DLH per jamnya $20. Total costnya 9.600.000. Ya. Kemudian untuk cost per unitnya berapa? Cost per unitnya ya dibagi dengan 150.000, mendapatkan 64. Kalau diperhatikan ya, yang $20 ini adalah per hour, ya, upah per jamnya 20. Kalau yang 64 ini adalah upah per unit pro value. Yang ketiga direct machining cost. Ya. Direct machining cost-nya tadi hitung-hitungannya adalah ya hitung-hitungannya 300.000 jam ya. Ini diralat ya, ini bukan kits tapi apa? Jam ya. 300.000 jam mesin. 300.000 jam mesin, per jamnya berapa biayanya? $38. Totalnya 11.400.000. Kalau per unit pro value berapa biayanya? Ya dibagi dengan 150.000 unit mendapatkan per unitnya $76. Ya, sehingga total ya direct manufacturing cost adalah 90 juta ya, keseluruhannya per unitnya ya dibagi 150 sama dengan $600. Kemudian kita lanjut ke overhead-nya. Overhead-nya meliputi ada ordering and receiving. Ordering and receiving 22.500 order ya. Per ordernya biayanya 80. Total biayanya 1.800.000. Ya. Kalau dihitung per unit ya dibagi 150.000 mendapatkan $12. Kemudian yang kedua testing and inspeksi ada 4.500.000 jam testing yang dikalikan per jamnya tarif $2 mendapatkan 9 juta. Kalau per unitnya berapa? Per unit work value dibagi 150.000 mendapatkan $60. Yang terakhir adalah rework ya, pengerjaan ulang ya. Yang diperlukan adalah 30.000 jam rework dengan tarif $40. Mendapatkan 1.200.000 ya. Kalau dibagi jumlah unit mendapatkan per unit $8. Sehingga total overhead-nya ya 12 juta, per unitnya 80. Kalau total manufacturing cost-nya ya direct manufacturing 90 tambah overhead 12, 102 juta. Per unitnya dibagi 150.000, $680. Nah, ini adalah ya biaya ya.
biaya per unit komputer, ya, pro value $680. Ya, di tahun berapa? 2013. Ya. Selanjutnya kita akan menetapkan ya berapa ya harga jangka panjang untuk pro value. Ya. Maka akan kita hitung ya biaya semuanya, meliputi biaya produksi dan juga biaya non produksi. Yang non produksi dilihat di mana? Ya dilihat di yang proses bisnisnya tadi ya, atau value chain-nya tadi. Di value chain ya, yang terlibat ya, proses apa saja yang terlibat, masing-masing proses biayanya berapa, itu kita jumlah. Ya, biayanya yang untuk biaya produksinya, atau kalau sudah terjual berarti menjadi cost of goods sold. Ya. Tadi jumlahnya 102 juta ya, per unit untuk 150 unit. Ya. Per unitnya adalah ya, $680. Sudah kita hitung tadi. Ini adalah biaya produksinya, kemudian ditambah dengan biaya non manufacturingnya berupa apa? Research and development. Ternyata memerlukan total 2,4 juta. Kemudian desain ya memerlukan 3 juta, marketing 15 juta, distribusi 9 juta, customer service-nya 3.600.000. Hingga total operating cost-nya 33 juta. Hingga mendapatkan full cost ya, full cost ya. Maksudnya full cost di sini adalah yang manufacturing cost dan non manufacturingnya. 102 tambah 33. Totalnya 135 juta. Hingga mendapatkan operating income-nya 150.000 ya. Harga jualnya ya 150.000 ya, dengan harganya masing-masing $1.000. Hingga total revenue-nya 150 juta dibagi 135 juta, total cost-nya mendapatkan operating income 15 juta. Ya. Kalau dibuat per unitnya bagaimana? Per unitnya ini adalah tinggal dibagi 150. Ya. Ya. Mendapatkan ya full operating cost-nya 900.000 ya. Dan operating income-nya 100.000 per unit. Ya, baik. Ya, selanjutnya ya kita akan menetapkan harga. Ya, menetapkan harga ada 2 pendekatan. Ya. Yang pertama market based approach ya, pendekatan pasar berdasarkan pasar. Ya. Pendekatannya berdasarkan harga pasar, itu yang pertama. Atau yang kedua kita pendekatannya menggunakan berdasarkan biaya. Ya. Seperti apa operasionalnya akan kita lanjutkan. Ya. Ini perusahaan beroperasi pada less competitive market. Ya, contohnya tadi adalah yang dia menawarkan produk yang bisa dibedakan dari produk pesaingnya. Ya, sama-sama mobil, sama-sama komputer, sama-sama laptop, sama-sama handphone, tetapi ya konsumen bisa membedakan. Ya. Ini laptop yang speknya kelas 1, kelas 2, dan seterusnya ya, kalau dibikin kelas-kelas gitu ya. Nah, yang seperti ini ya, produk-produk ini ya, yang bisa didiferensiasi, dia menggunakan market based approach bisa, cost based approach juga bisa ya, akan kita pelajari ya. Kalau cost based ya, cost based itu lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Kan memerlukan informasi ya biaya. Cost based lebih mudah, kenapa? Karena kan kita informasi yang kita perlukan adalah apa? Adalah biaya. Ya. Biaya produksi kan ada di kita ya, di perusahaan. Ya. Nah, setelah berdasarkan biaya produksinya berapa, kemudian kita baru berarti biaya apa, harga jualnya berapa ya? Tinggal ditambahkan apa? Ya kita ingin margin berapa? Ya tinggal ditambahkan marginnya berapa.
inilah harganya, ya, berdasarkan pendekatan biaya. Nah, selanjutnya, sebelum kita iklankan, maka kita cek dulu ya, cek dulu siapa pelanggannya. Ya, kira-kira pelanggan akan menerima harganya apa tidak, dan juga harga barang yang sama, ya, harga saingan kita berapa, produk saingan kita harganya berapa. Ini menjadi pertimbangan berikutnya. Ya. Nah, bagaimana kalau yang market base? Ya? Yang market base kebalikan dari cost base. Ya. Dia lebih dulu mempertimbangkan produk kita ini, ya, pelanggannya siapa, ya, kira-kira dia akan menerima harga berapa, kemudian saingan kita dia menjual harganya berapa, yang di harga saingan kita berapa, ya, harga barang saingan kita. Kemudian kita setelah mempertimbangkan ya pelanggannya dan juga harga kompetitor, barulah kita mengecek ya harga kita biaya kita berapa ya. Ya pada akhirnya ya ketiga faktor dipertimbangkan ya, pelanggan, kompetitor, dan juga cost-nya. Hanya saja yang mana yang dilihat lebih dulu itu yang membedakan apakah di pendekatan cost atau pendekatan market. Ya. Misalnya ya, ini kalau kontraktor bangunan ya, perusahaan ya, kontraktor, maksudnya yang membangun gedung-gedung itu ya, kontraktor ya, membangun gedung ya. Misalnya dia menetapkan berdasarkan apa? Harganya sebesar cost ya, cost plus profit. Berarti dia pendekatan pendekatan cost ya. Dia melihat costnya dulu, costnya berapa, tambah dia pengen untung berapa. Ya, sudah dapat harga ancer-ancer, kemudian dia tawarkan ya. Kalau prosesnya proses menggunakan negosiasi, maka setelah dia dapat rancangan harga awal, dia ketemulah dengan konsumen ya. Kemudian konsumennya akan menawar, waduh ini kok kayaknya agak mahal ya, bagaimana kalau diturunkan ya. Kemudian juga mungkin si konsumen akan bilang, wah kalau seperti ini, kalau kontraktor yang B menawarkannya harganya lebih murah loh, ya mau tidak mau kita akan mengurangi harga ya, kita sesuaikan ya, sudahlah ya, kan daripada nggak dapat job ya, daripada nggak dapat proyek ya, kita sesuaikan harganya ya. Jadi harga awal kita itu bukan harga mati, itu adalah harga ancer-ancer ya, berarti kita ya harapannya sih bisa dijual dengan harga sekian. Tapi kalau ternyata konsumennya menawar, ya kita pun harus menyesuaikan. Ya. Pada prakteknya begitu ya. Atau ya kalau dia pendekatan yang baliknya, ya. Dia ya ngecek harga-harga yang berlaku ya. Kalau kontraktor B, kalau gedung seperti ini dia kasih harga berapa ya dari pengalaman-pengalaman yang dulu ya. Dia lihat harga pasar ya. Kemudian ya sudahlah, saya ikut saja harga pasar. Ya. Kemudian ternyata ya konsumennya masih nawar, ya. Namanya juga pembeli, ya. Maunya dengan harga semurah-murahnya. Ya. Maka pelanggan menawarnya masih nawar. Ya. Nah, ketika ditawar ya untuk menurunkan harganya bisa berapa yang dia mau turun ya si kontraktor ya, dia harus harus mengecek cost-nya. Jadi cost saya berapa ya, saya cek dulu ya cost-nya berapa, baru dia bisa memutuskan oke lah saya turun harga sekian ya. Supaya jangan sampai ya main menurunkan harga ternyata malah turunnya kebanyakan ya, malah lebih besar biayanya dan menjadi rugi ya. Jadi ya tetap saja ya apapun pendekatannya pada akhirnya ya ketiga faktor akan menjadi pertimbangan ya, hanya beda titik mulanya, titik awalnya. Apakah cost dulu yang dilihat atau pasar dulu yang dilihat. Nah, ini sekarang untuk perusahaan yang beroperasi pada pasar yang tidak kompetitif. Ya. Kalau pasarnya tidak kompetitif, ya artinya
pesaingnya sedikit. Ya. Kalau pesaingnya sedikit, ya, contohnya misalkan tadi apa, software tadi, maka dia lebih suka cost base. Ya. Kenapa? Ya, kalau cost base itu, ya, dia tidak harus merespon harga kompetitor, ya, dalam hal apa, pesaingnya sedikit, ya, atau pesaingnya sedikit, atau pesaingnya itu produknya beda, ya, maksud, atau ya produknya masih bagusan kita lah, ya, masih sudah banyak dipakai gitu ya, lebih mudah gitu ya, sehingga dia berani, ya sudah, pokoknya cost saya sekian, saya ingin profitnya 20%, sehingga harga saya sekian, ya. Harga kompetitor berapa, ya biarkan saja, ya. Kenapa? Toh produk kita lebih unggul kok, ya. Nah, tinggal pertanyaannya, marginnya kan kita ingin maksimal tentunya, ya. Berapa ya yang kita inginkan? Ya kita maksimalkan lah, ya. Kemudian untuk mengetahui maksimalnya berapa, maka harus kita ketahui, ya, berapa willingness-nya customer untuk membayar, ya. Membayar apa misalnya, ya, Microsoft Office, ya. Untuk Microsoft Office ini, ya, kira-kira kan ini saingannya jarang-jarang, ya. Kalaupun ada, ya masih kalah lah dengan Office lah, ya. Jadi tinggal si Office ini, ya, Microsoft Office ini akan melakukan survei, ya. Caranya bagaimana, ya, nanti ada, ya. Untuk mengetahui konsumen mau bayar berapa, ya, supaya dia tetap mau beli Microsoft Office, ya, tidak membeli yang lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai market based approach, ya. Market based approach, ya. Di sini dikasih titik duanya, ya, dikasih titik dua, target costing for target pricing. Artinya apa, ya? Jadi target cost-nya itu, ya, itu untuk mengikuti target price-nya, ya. Jadi target price-nya berapa, nanti baru kemudian, ya, cost-nya berarti harus sekian, ya, supaya apa? Supaya saya bisa jual dengan harga sekian. Ini adalah market base, ya. Dia tetapkan dulu target price-nya, kemudian cost-nya ini yang harus menyesuaikan, ya. Target costing for target price. Ya, jadi cost ditetapkan untuk memenuhi target harga. Jadi kita ulang lagi, ya, market based pricing mulainya dari mana? Dari target harga, ya. Perusahaan menetapkan target harga berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini, ya, estimasi harga produk yang ingin dibayar oleh pembeli potensial, atau tadi bahasa Inggrisnya apa? Berdasarkan willingness to pay, ya, customers willingness to pay. Ya, kira-kira konsumen mau bayar berapa, ya, untuk software saya. Ya. Jadi membuat jadi harga itu diestimasi, ya, diestimasi berdasarkan apa? Berdasarkan perceived value, ya. Berdasarkan perceived value, nilai yang diterima, ya, diterima oleh customer. Kemudian dan juga dengan mempertimbangkan, ya, harga kompetitor, ya. Kalau pasarnya less kompetitif, ya, masih ada kompetitor misalkan yang handphone, laptop, ya, selain mempertimbangkan customer, ya, harga yang diterima oleh customer kira-kira berapa, juga harga kompetitor berapa. Lebih detail atau lebih penjelasan perceived value yang lebih detail, ya, nilai produk berdasarkan seberapa besar pembeli membutuhkan, ya, atau pembeli menginginkan produk tersebut, ya. Kan kita, ya, masing-masing punya kebutuhan misalkan, ya, punya kebutuhan. Kalau sekarang yang musim pembelajaran jarak jauh, maka kita memerlukan laptop, ya, memerlukan handphone, ya, memerlukan koneksi internet, ya. Nah, maka kita untuk laptop, ya, kita punya nilai, ya,
seberapa besar kita membutuhkan laptop dan seberapa besar saya berani membayar untuk laptop dengan spesifikasi yang seperti yang saya inginkan. Itu namanya apa? Namanya perceived value. Nilai produk berdasarkan ya seberapa besar ya konsumen membutuhkan atau menginginkan produk tersebut. Nah, jadi ya manajer perlu memahami pelanggan dan juga kompetitor karena 3 hal. Yang pertama, ya, kompetitor. Ya. Lower cost competitors ya akan terus mempertahankan harga mereka. Kompetitor yang sudah berhasil ya, yang dia bisa membuat produk dengan harga murah, maka tentunya dia bisa menjual dengan harga lebih rendah dari harga kita. Dan dia akan bertahan begitu terus ya, dia akan mempertahankan harga itu. Ya. Kenapa? Ya, dengan harga lebih murah tentunya harapannya pembelinya akan banyak. Ya. Ini yang pertama terkait dengan kompetitor. Ya. Dan terkait dengan produk, ya, produk memiliki umur yang semakin pendek ya, semakin pendek ya. Sekarang baru ada model ini terbaru, beberapa bulan lagi keluar lagi katanya model terbaru lagi, sehingga model terbaru 4 bulan yang lalu sudah menjadi out of date ya, umur lebih pendek. Sehingga apa? Sehingga ya semakin pendek ya waktu untuk memulihkan ya, untuk pemulihan kondisi kalau salah menetapkan harga ya, atau salah menetapkan harga, kemudian kehilangan pelanggan, kemudian menjadi rugi, ya, menjadi rugi. Maka untuk memperbaiki lagi, kita kan harus mendesain produk yang lebih baru lagi kan ya. Dan untuk mendesainnya, waktunya lebih pendek. Kenapa? Karena ya umur produk menjadi semakin pendek. Sehingga kita harus semakin cepat untuk melakukan riset and development-nya ya, harus semakin cepat, harus semakin cepat ya. Supaya apa? Supaya tetap bisa bersaing ya. Kemudian ya terkait dengan pelanggan ya, terkait dengan pelanggan ya, pelanggan itu kalau sekarang ya dengan mudah ya kita mendapatkan informasi harga produk ya. Kemudian kita bisa membanding-bandingkan ya produk ini seperti apa kualitasnya, dan kemudian kita pasti akan mencari-cari produk yang sejenis, siapa tahu ada yang harga lebih murah. Dan pada akhirnya kita akan memilih produk yang paling berkualitas dengan harga paling murah ya. Itulah apa? Ya itulah kelakuannya konsumen ya. Konsumen itu begitu ya. Nah, sekarang lebih detail mengenai customer perceived value. Nah, bagian marketing mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan persepsinya terhadap nilai produk. Bagaimana mengidentifikasinya? Dengan cara melakukan riset pasar ya, terhadap keinginan pelanggan dan harga yang ingin mereka bayar. Ya, risetnya bagaimana? Ya, ini menarik untuk dipelajari ya. Ini kaitannya dengan ilmu statistik ini ya, ilmu meriset pasar ya. Jadi, kalau kalian mendapatkan mata kuliah statistik ya, nanti mungkin ada salah satunya mengenai riset pasar ya, atau mungkin di pelajaran marketing ya, untuk tekniknya ya, teknik risetnya ya. Kalau untuk statistiknya ya di ilmu statistiknya. Kemudian lebih lanjut mengenai kompetitor ya. Untuk menganalisis kompetitor ya, untuk mengukur bagaimana kompetitor kita ya, pesaing kita akan bereaksi terhadap prospective price ya, harga yang ditetapkan ya, harga yang akan kita tetapkan. Maka ya manajer harus memahami ya, teknologinya dia seperti apa ya, produk yang dihasilkan, biaya, dan juga kondisi keuangannya kompetitor ya. Ya, artinya begini ya, kalau ya kita mengetahui bahwa kondisi keuangannya lagi sedang kesulitan, ya, maka kira-kira kompetitor kan misalnya apa ya, tidak akan bisa memproduksi barang yang model baru lagi ya, atau teknologinya seperti apa, sehingga kita bisa memperkirakan
kira-kira nanti bisa pesaing kita bisa membuat yang produk yang seperti kita apa tidak ya, ya tergantung dari teknologi. Ya misalkan ya diantaranya itu diantaranya. Kemudian caranya bagaimana? Ya. Caranya bagaimana ya untuk mengetahui kondisi kompetitor ya? Ya bertanyalah ya kepada pelanggan, ya, para pembelinya mereka, ya para pemasoknya mereka dan juga para pegawainya mereka. Kita tanya-tanya, ya. Tanya-tanya ya. Tetapi ingat ya, tidak boleh dengan cara yang ilegal atau dengan cara yang tidak etis. Misalnya menanya-nanya pegawai kompetitor ya, ya paling nanya apa ya, ya mungkin yang masih bisa ditanya ya misalnya jam kerjanya, kemudian menggunakan mesin apa sih gitu ya. Mungkin masih bisa gitu ya. Atau ada berapa sih yang diproduksi atau ada berapa banyak pegawai gitu ya. Tetapi ya tidak boleh kemudian sampai melakukan suap ya. Atau dia berpura-pura ya sebagai pemasok ya, bukan berpura-pura ya. Maksudnya apa ya? Ya dia mengetahui bahwa si pesaing kita memerlukan produk apa ya, memerlukan bahan baku apa, maka kita menjual bahan itu ya. Bertindak sebagai pemasok atau bertindak sebagai pembeli ya dengan tujuan apa? Mendapatkan informasi. Misalkan kalau kita sebagai pembeli kan kita bisa menanya ini produknya speknya lebih detailnya apa sih gitu ya, kelemahannya apa, keunggulannya apa ya. Mungkin kita kalau kita sebagai pembeli, sebagai calon pembeli, maka kita akan bertanya seperti itu dan penyedia pasti akan menyediakan ya, akan memberikan info-info ya terkait dengan hal-hal seperti itu ya. Karena kenapa ya supaya dia jadi beli ya. Tapi kalau ini adalah dalam rangka untuk memata-matai, ini termasuk yang cara ilegal ataupun tidak etis. Yang boleh dilakukan, misalkan untuk mengecek teknologinya bagaimana, ya, melakukan ini ya, reverse engineer, ya. Caranya, ya, membongkar, ya, produknya dibongkar, ya, kita beli produknya satu, ya, kemudian kita bongkar. Untuk apa? Untuk dilihat ya, oh desainnya seperti apa, material yang digunakan, kemudian teknologi yang digunakan bisa diperkirakan dari dari dalamannya produk mereka itu ya. Namanya reverse engineer ya. Ya, membuka produk yang sudah jadi untuk mengetahui hal-hal detail di dalam. Ini masih diperbolehkan, masih bisa. Ya. Nah sekarang bagaimana ya, kita mengimplementasikan target pricing dan target costing. Ya. Menggunakan ya ilustrasinya pro value. Ya. Dalam mengimplementasikan yang pertama adalah ya, mengembangkan produk yang bagus, ya, produk yang berkualitas, yang memuaskan kebutuhan pelanggan. Cara bagaimana cara mengembangkan produk yang seperti ini? Caranya ini menggunakan masukan dari pelanggan, ya. Feedback dari pelanggan, ya. Keluhan-keluhan dari pelanggan itu kita jadikan sebagai masukan untuk merancang yang lebih bagus lagi. Kemudian juga informasi produk kompetitor. Ya, dilihat kompetitor menambah fitur apa ya, kita juga mengikuti. Ya. Dalam rangka apa? Untuk memodifikasi atau mendesain yang lebih model yang baru. Yang kedua, lakukan riset pasar. Ya, lakukan riset pasar. Ternyata ya setelah dilakukan riset, ya konsumen itu inginnya ya nggak usah pakai fitur-fitur ekstra ya. Misalnya suaranya yang lebih bagus atau apa gitu ya, atau ini dia tidak dia inginnya yang lebih diinginkan apa
yang lebih bisa diandalkan ya. Performanya bagus ya, performa lab komputernya bagus ya, reliable, harganya lebih murah. Ya. Nah, nggak usah pakai model macam-macam gitu ya. Ini hasil surveinya begitu. Kemudian yang kedua menetapkan target harga. Ya. Nah, target harganya dia dengan cara memperkirakan ya, harga kompetitor. Dia perkirakan harga kompetitor berapa ya? Oh, diperkirakan akan menurunkan harga. Ya. Dia memperkirakan ya kompetitor akan menurunkan harga, kemudian maka ya, konsumen juga tadi inginnya harga yang lebih murah, maka manajer Astel ya juga rencananya akan menurunkan harga dari harga 1.000 menjadi $850. Oh, maaf ya, yang 850 ini harga kompetitor ya. Manajer Astel memperkirakan kompetitor menurunkan harga ya. Jadi harganya kompetitor akan turun menjadi 850. Maka ya manajer Astel nggak mau kalah ya. Kalau saingan kita turun jadi 850, harga kita pro value kita turunkan juga dari 1.000 menjadi 800, turun 20%. Boleh nggak? Ya boleh, boleh saja. Ya. Semakin turun semakin baik ya untuk siapa? Untuk kita, customer. Ya. Kemudian manajer marketing memperkirakan ya penjualan akan naik tahun lalu 150 unit menjadi 200.000. Ya. Dengan turun harga, dengan diperbaiki, maka diperkirakan akan naik penjualan. Selanjutnya kita akan hitung target cost-nya. Ya. Ini berarti menetapkan price dulu, baru menetapkan menghitung target cost-nya. Berarti apa pendekatannya? Pendekatan market base approach. Nih, jadi perusahaan punya target operating income 10%. Ya. Kemudian yang kita bisa hitung adalah pertama target revenue. Target revenue-nya adalah 800 harga jual per unit dikalikan yang terjual 200.000. 200.000 unitnya. Total 160 juta. Kemudian target operating income ya berdasarkan ini ya targetnya ya. Sudah dipatok 10%, berarti 10% dari 160 juta ya 16 juta. Sehingga ya untuk target operating income per unitnya, operating income per unit ya 16 juta dibagi 200 unit, 200.000 ya. Mendapatkan $80 per unit. 800 ya. Operating income-nya 80 ya. 80 ya, dolar per unit. Kemudian kita hitung target cost per unit. Cost-nya per unit berapa jadinya ya. Ya, cost-nya ya dari total dari harga jual 800 dikurangi dengan profit yang diinginkan 80 berarti $750. Inilah target cost-nya untuk per unit komputer. Ya, per unit pro value. Kemudian, nah sementara ya cost-nya sekarang berapa pro value ya? Pro value cost-nya totalnya tadi 135 juta. Ya. 135 juta totalnya, total manufacturing cost ya untuk 150 unit berarti per unitnya berapa? Per unitnya $900 ya harga biayanya. Jadi sekarang ya kalau mau dilihat agak jauh tadi ya. Jadi $900 per unit yang sekarang ya biayanya. Tahun ini yang tahun lalu ya, tahun ini ditarget menjadi cost per unitnya menjadi $720. Ya. Kira-kira bisa nggak ya? Ya? Turun berapa ini? $180. Ya. Target cost-nya ya turun $120 dari cost yang sekarang, yang tahun lalu. Ya. Bagaimana caranya? Ya, maka harus dievaluasi seluruh ya proses ya seluruh prosesnya ya value chain-nya ya.
harus dilihat kembali ya. Supaya apa? Supaya kita lihat apakah ada biaya-biaya yang dikurangi. Apakah ada biaya yang bisa dikurangi di tiap-tiap proses dengan catatan tidak mengurangi kualitas ya. Ini keinginan yang sangat mulia ya, menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas. Ya, ini kalau berhasil ini sangat mulia ya, akan sangat membahagiakan banyak orang ya. Kemudian ya, yang dikurangi biaya apa saja semuanya ya. Tidak, selain biaya manufaktur iya, yang non manufaktur juga iya ya. Yaitu seluruh yang value chain tadi ya, seluruh proses bisnisnya ya. Kita lakukan penghematan. Selanjutnya ya kita lakukan ya cost analysis. Lakukan analisis biaya ya, manajer menganalisis aspek-aspek spesifik produk ya untuk menurunkan biaya. Kita lihat ya, kita cek fungsi tiap komponen ya. Seperti kalau komputer ada layarnya ya, ada keyboard ya, di dalamnya ada motherboard ya, ada disk drive ya, ada graphics and video card ya. Ini masing-masingnya akan kita lihat ya, akan kita analisis, mau bisa nggak diganti dengan yang lebih murah harganya ya. Dengan patokannya apa? Patokannya hasil survei ya. Pelanggan ingin lebih reliable ya, bisa diandalkan, nggak gampang hang begitu ya, nggak gampang mati ya, daripada kualitas videonya ya. Pelanggannya tidak ini adalah pelanggannya para pekerja ya, atau para mahasiswa yang sangat serius belajar ya. Dia tidak terlalu mementingkan kualitas video ya. Yang penting komputernya bisa tahan dipakai belajar berjam-jam ya. Kemudian keterkaitan dan trade-off di antara fitur dan komponen ya. Misalnya kalau motherboardnya dibikin lebih simpel ya, lebih sederhana, maka dia menjadi lebih reliable, ya, meningkatkan reliability, tapi tidak mendukung video card yang berkualitas tinggi. Ya. Dan ini adalah sesuai dengan keinginan pelanggan, maka nggak masalah ya, kita bikin motherboardnya yang lebih simpel. Ya. Dengan harapan tentunya juga menjadi lebih hemat. Ya. Kemudian melakukan value engineering. Ya. Mengevaluasi semua aspek value chain secara sistematis. Untuk apa? Mengurangi biaya. Mengurangi biaya dengan catatan apa yang tadi ya, tetap memenuhi kualitas yang diinginkan ya. Melakukannya bagaimana untuk value engineering ini ya, pisahkan ya value edit activities ya beserta cost-nya dengan non value edit activities ya. Ini sudah pernah kita bahas ya dulu ya, ya di manajemen di apa, activity based management ya. Value edit cost adalah ya, value edit cost adalah cost yang jika dieliminasi mengurangi penggunaan aktual atau penggunaan menurut persepsi pelanggan. Atau value edit cost itu ya cost yang memang apa, cost yang menjadikan produknya menjadi lebih berkualitas ya. Kalau yang non value edit ya cost yang sebenarnya kalaupun dikurangi kualitas produk tidak terpengaruh ya. Dulu saya pernah mencontohkan ya, yang non value edit cost itu memindahkan barang ya, memindahkan barang dari gudang ke pabrik ya. Dipindahkannya sekaligus satu kali saja atau 100 kali ya, dia pengaruh nggak ke kualitas komputer yang dihasilkan? Nggak ada pengaruhnya kan. Itu yang dinamakan non value added activities, dan juga biayanya adalah non value added cost. Kalau yang value added cost ya, kalau tidak dilakukan maka kualitasnya akan turun ya. Misalnya ya, misalnya memorinya ya, untuk memori komputer ya, kalau pengen lebih hemat kan kita kurangi kapasitasnya ya. Tetapi kalau dikurangi maka kualitas produk akan turun ya. Maka ya biaya memori adalah value added cost. Ya.
kalau non value added cost penjelasannya tadi sudah. Kemudian ya contoh yang lainnya, cost untuk memperbaiki unit yang rusak, ya. Dan cost atas kerusakan mesin, ya. Kalau mesinnya rusak diperbaiki dengan harga mahal, ya. Kalau kita memperbaiki mesin, ya, dengan kita memperbaiki mesin, apakah kemudian komputer menjadi lebih baik, ya? Ya tidak, ya. Artinya ya kalau kita keluar cost untuk memperbaiki mesin ataupun kita tidak mengeluarkan cost untuk memperbaiki mesin, ya kualitas komputer ya tidak terpengaruh, ya. Artinya apa, ya? Kerusakan mesin harus kita minimalkan, ya. Karena kenapa? Kalau biaya untuk memperbaiki mesin itu ya tidak langsung mempengaruhi menjadikan komputer menjadi lebih baik. Ya hanya saja kalau mesinnya rusak, ya nggak bisa bekerja, ya nggak bisa bekerja. Ya. Tetapi ya kalau mesinnya diperbaiki, ya pengaruhnya menjadi bisa bekerja. Ya. Tidak kemudian langsung menjadi komputernya menjadi lebih bagus lagi, tidak begitu. Ya. Atau biaya untuk unit yang rusak, ya. Biaya untuk unit yang rusak, ya semakin besar biayanya, apakah semakin tinggi kualitasnya? Ya tidak, ya. Semakin banyak biayanya, ya hanya sekedar menjadikan komputer yang rusak menjadi bisa beroperasi, ya. Menjadi bisa dioperasikan sesuai dengan standarnya, tetapi tidak untuk meningkatkan menjadi lebih bagus lagi, ya. Makanya ya yang sebaiknya untuk memperbaiki biaya untuk memperbaiki unit yang rusak ya diminimalkan, ya. Kalau bisa tanpa kerusakan, sehingga kita tidak keluar biaya untuk memperbaiki. Nah, sehingga ya yang non value added tadi harus kita identifikasi. Kalau sudah teridentifikasi kita pisahkan, ya. Kita pisahkan, kemudian kita hilangkan. Hanya saja ya, tidak selalu mudah ternyata, ya. Tidak selalu mudah untuk memisahkan yang non value added dari yang value added. Sehingga kadang-kadang apa? Ya pakai perkiraan, ya. Pakai pertimbangan, ya perkiraan lah. Tetapi ya tentunya pertimbangannya juga perkiraan seorang profesional, ya, bukan apa seperti orang main judi, ya. Kalau main judi nggak ada pertimbangannya, ya. Kalau ini pakai pertimbangan profesional, ya. Bukan untung-untungan, ya. Ini ada pertimbangan. Nah, beberapa kegiatan ya ada mengandung unsur value added, ada juga non value added-nya seperti untuk supervisi dan juga kegiatan pengendalian produksinya. Ya value added-nya ada, non value added-nya juga ada juga, ya. Terus bagaimana ya diperlakukan, ya. Nah, kalau ada yang seperti itu ya manajer lebih memilih untuk ya sudahlah anggap saja non value added. Mengapa dianggap non value added saja? Ya kalau dia ragu-ragu, karena kita dalam rangka apa? Target menurunkan biaya, ya, target pengurangan biaya, ya. Ini iya apa tidak? Ya sudahlah hilangkan saja. Gitu. Nah, cuma ya ada risikonya. Ya, risikonya kalau terlalu semangat ya mengurangi biaya, yang ragu-ragu dihilang-hilangi saja. Ya boleh jadi, ya. Ada yang sebenarnya value added juga tetapi menjadi ikut tereliminasi. Nah, untuk pro value, ya, yang value added cost yang mana? Ya. Yaitu direct material cost pasti, labor cost pasti, dan juga direct machining cost. Ya. Kemudian yang non value added, yang pastinya reward. Ya. Sebaiknya nggak usah pakai reward cost, ya. Sebaiknya no defect atau zero defect. Itu yang diinginkan, sehingga tidak perlu keluar ongkos
mengerjakan pula. Nah, kemudian yang setengah-setengah, value editnya ada, non value editnya juga ada, yaitu yang overhead tadi ya kelompok overhead, pemesanan, ya, menerima barang, pengecekan atau pengetesan dan juga pengecekan. Ini adalah value editnya ada, non value editnya juga ada. Ya. Ya, sehingga yang seperti ini ya, yang perlu apa ya diminimalkan juga ya, perlu diminimalkan ya. Atau ya, kalau tadi kan kalau ragu-ragu dihilangkan ya, tapi kan tidak mungkin untuk menghilangkan fungsi penerimaan barang ya, fungsi order barang ya. Ya tentu pasti kita harus memerlukan order barang, menerima barang. Ya, hanya saja evaluasinya ya harus diefisienkan lagi. Ya. Misalnya order barang ya sebaiknya misalkan supaya lebih hemat terapkanlah apa? Misalkan perhitungan ekonomi order quantity misalnya ya. Supaya mendapatkan biaya pemesanan yang paling minimal ya. Misalnya begitu ya. Untuk pengetesannya mungkin dirancang bagaimana ya mengetesnya supaya lebih hemat biaya ya. Itu yang bisa dilakukan dalam rangka menekan cost. Baik ya, selanjutnya ya ada istilah cost incurrence dan lock in cost. Cost incurrence ya, terjadinya cost ya, atau kapan cost itu terjadi ya, menjadi cost ya. Cost incurrence ya, menjelaskan kapan sumber daya terpakai untuk memenuhi tujuan perusahaan. Ya. Misalnya ya direct material cost ya, kapan dia menjadi direct material cost ya, ketika diminta untuk produksi ya. Ketika diminta untuk produksi, maka tadinya masih berupa inventory material menjadi kemudian work in process ya. Dia menjadi terpakai ya, menjadi ya, inventorinya, bahan bakunya terpakai menjadi biaya produksi ya. Ini namanya terjadinya yaitu ketika untuk biaya material ya menjadi cost kalau dia sudah terpakai untuk produksi. Kemudian lock-in cost ya, lock-in cost adalah biaya yang terkunci atau disebut juga design cost ya, biaya yang sudah dirancang ya, yang sudah didesain. Ya, penjelasannya begini ya. Cost yang belum terjadi ya cost-nya belum menjadi cost ya, tetapi ya dia akan menjadi cost suatu saat. Kapan? Pada masa yang akan datang. Kok tahu dia akan menjadi cost? Ya, karena sudah ada keputusannya, ya. Sudah diputuskan oleh perusahaan atau sudah ada desain yang ditetapkan. Ya. Putusannya misalnya ya akan membuat 1000 unit produk ya dengan menggunakan direct materialnya berupa apa, direct labor hour-nya berapa jam, ya, overhead-nya berapa, tarifnya, ya. Kalau sudah diputuskan, ya, itu dia menjadi cost yang sudah dikunci, ya, cost-nya sudah terkunci, lock-in cost atau design cost, ya. Cost-nya sudah dirancang, ya. Ya sebenarnya dia ya biasa selama belum dieksekusi, ya dia belum menjadi cost, ya. Cost incurrence-nya belum terjadi, belum jadi cost, belum. Hanya saja dia sudah apa? Sudah terkunci, ya. Sudah terkunci di situ, ya jangan dipakai untuk yang lain-lain ya. Ini sudah untuk misalkan untuk job nomor 1 sudah akan menggunakan material ABCD misalkan, ya. Dia sudah terkunci di situ, ya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain lagi. Nah, kapan kesempatan terbaik untuk memanage cost? Ya. Jawabannya
adalah sebelum ya, posnya terkunci ya, sebelum terlogin ya. Ya sebelum diputuskan ya, kalau sudah diputuskan kan tinggal eksekusi ya. Ya sebelum diputuskan ya. Oleh karena itu ya manajer Astel melakukan ya simulasi ya. Dia lakukan simulasi ya beberapa model ya, seberapa pengaruh model produk terhadap biaya-biaya ya, yang akan timbul ya. Mungkin di beberapa rancangan model, kemudian model pertama ya, akan menimbulkan biaya scrap berapa, akan ada reward berapa ya. Dan kemudian ya dari beberapa model yang disimulasikan maka dipilih yang mana? Dipilih yang terbaik. Ya, yang terbaik yaitu kualitasnya terpenuhi, biayanya minimal. Itulah yang terbaik. Selanjutnya value chain analysis dan cross functional team. Ya. Jadi ini masih dalam rangka ini ya, dalam rangka efisiensi proses bisnisnya ya. Maka ya diperlukan ini tim ya, diperlukan cross functional value engineering team. Ya. Tim yang terdiri dari masing-masing perwakilan value chain ya. Masing-masing bagian ada perwakilannya ya, meliputi marketing ya, bagian produksi, bahkan kita melibatkan dari pemasoknya, kita undang ya dari tentang manajemennya, ya desainer produknya, ya manajer pembeliannya, bahkan dealersnya ya itu kita undang ya, kita minta perwakilannya sebagai tim gabungan ya, sebagai cross functional value engineering team, sebagai satu tim yang akan melakukan rekayasa-rekayasa supaya proses bisnisnya menjadi tetap berkualitas dengan biaya lebih hemat. Ya. Tugasnya ini ya, untuk apa? Dalam rangka mendesain ulang ya produk untuk mengurangi biaya dan kualitasnya tetap. Ya. Nah, dan hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya untuk pro value ya, untuk pro value ya ini model yang sudah hasil desain ulang ya. Ini ringkasan biayanya ya untuk direct manufacturing cost ya, terdiri dari direct material yang akan diproduksi berapa unit 200.000 ya sesuai dengan perkiraan penjualannya ya. 200.000 memerlukan 200.000 kits ya, 200.000 set bahan baku ya, 200.000 set komponen komputer ya. Dengan per unitnya $385. Sehingga totalnya menjadi berapa? 77 juta, per unitnya 385 ya. Nah, padahal ya untuk biaya material tahun lalu berapa? 460 ya. Berarti penghematan berapa? Hematnya 460 dikurangi 385 ya, banyak juga ya. 60 tambah 15 hemat $75 per unit ya. Kemudian direct labor cost-nya ya memerlukan total jam kerja 550.000, DLH per unitnya $20 ya, per DLH $20 upahnya, sehingga total upah 10.600 ya per unitnya ya dibagi 200 ya $53. Ini pembaginya adalah berapa? 200 secara lat ya, maaf ya. Ini pembaginya harusnya berapa? Pembaginya adalah 200.000 ya, sesuai dengan ini ya. Untuk pro value 2 ini untuk 200.000 unit. Ini maaf, pembaginya belum diperbaiki, harusnya 200.000 unit. 10.600.000 dibagi 200.000 mendapatkan 53. Padahal tahun lalu berapa? Direct material cost per unit komputer 64, turun berapa? Turun 11. Direct mesin ya, direct mesinnya ya jamnya masih sama ya 300.000. Ini juga salah nih ya, harus diperbaiki ya. 300.000 jam mesin. 300.000 jam dikalikan ya per jamnya 38.
mendapatkan totalnya 11.400 ya. Sekarang 11.400 ini menghasilkan 200.000 unit, maka per unitnya berapa? 57. Tahun lalu berapa? 76. Turun ya. Kemudian direct totalnya per unit 495, dulunya 600, turun berapa? Turun 105 ya, turun 105 dolar. Kemudian manufacturing overhead cost-nya ya. Untuk ordering dan receiving sekarang jumlahnya adalah ya 21.250 ya, rinciannya nggak disebutkan ya, 21.250 kali order dikalikan cost-nya 80, total 1.700.000. Kemudian untuk testing 6 juta, rework sekarang 1.300.000 ya. Kemudian per unitnya dibagi 200.000 ya, mendapatkan ya total manufacturing cost ya 540 dolar per unit. Dulunya berapa? 680. Turun berapa nih? Diturunkan, bisa turun 140 dolar per unit. Kemudian ya hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan revenue apa, operating income-nya berapa? Operating income-nya untuk Pro Value 2 hasil penjualannya revenue-nya 150, kok masih 150 ya? Sudah diperbaiki apa belum ya? Nah, Pro Value 2 kan 200.000 ya, 200.000 kali 800 ya, sebentar. Sebentar saya cek lagi, harusnya berapa ya? Harusnya angkanya ini untuk yang Pro Value yang satu ya. Ya, ini adalah masih untuk yang ini adalah untuk Pro Value yang awal nih kelihatannya nih ya. Ini revenue 150 juta ya. Kemudian ya, sebentar saya cek lagi sebentar. Saya lihat dulu sebentar di file Word-nya ya. Ya, baik ya, yang ini tidak usah ya, ini sudah tadi ya, kita lewati saja ya, ini ternyata sudah ada tadi ya.
kita lewati saja ya. Kita lewati saja. Sekarang kita lanjut dulu ke sini ya. Kita lanjut ke penetapannya, cost based approach ya. Ya, kalau cerita yang tadi sudah berakhir di sini ya. Jadi tadi kan untuk target biayanya berapa tadi ya, target costnya menjadi berapa tadi ya, harus berapa ya, cost per unitnya turun menjadi 720 ya, 720. Dan setelah dilakukan ya, dilakukan evaluasi, dilakukan re-engineering, menjadi berapa di sini ya, menjadi manufacturingnya menjadi ini ya, di 540 untuk yang manufacturing cost. Kemudian setelah ditambah dengan yang non manufacturingnya menjadi berapa nih? Menjadi belum kelihatan ya harganya menjadi berapa ya, saya cek lagi ya. Atau sementara ya, kita lewat saja dulu ya. Yang penting kita sudah mengikuti proses ininya ya, proses untuk bagaimana proses mengevaluasi ya, biaya produksi, mendesain ulang ya, kemudian dia berhasil menurunkan harga manufacturing ya. Dan untuk non manufacturingnya juga dilakukan evaluasi juga ya. Selanjutnya kita cost based approach ya. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi ya. Yang pertama dinamakan cost plus pricing ya. Jadi formula untuk menetapkan harga itu ya, harga itu ya adalah dihitung dari cost-nya berapa ya. Cost-nya berapa, harga produksinya berapa, kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan mau profit berapa, markup maksudnya profit ya. Mau profit berapa ya, 10%, 20%, 30%, ya suka-suka si penyedia barang ya. Inilah yang disebut dengan cost plus pricing ya. Cost plus pricing maksudnya cost plus apa? Plus ini ya, plus markup ya. Maksudnya cost plus markup. Harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi berapa ditambah margin yang diinginkan berapa. Namanya cost plus price. Ya, cost plusnya berapa ya? Cost plus targetnya berapa? Ya. Misalnya Astel menggunakan markup-nya ya 12% atas full cost ya, Pro Value 2. Ya. Kemudian cost-nya ya, full cost-nya ya tadi ternyata menjadi $720 ya. Ya, full cost-nya meliputi yang manufacturing dan non manufacturing untuk Pro Value 2 ya, menjadi totalnya adalah $720. Kemudian dia menginginkan ya markup-nya berapa? 12%. Dari mana? Dari full unit cost. Ya, berarti 12% kali 220.000. Ya, berapa? 86,4. Berarti harga jualnya berapa? Ya, prospective selling price-nya ya, harga jual yang direncanakan berapa? 806,4. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, 12% dari mana? Ya, bagaimana ya menetapkan markup itu, dasarnya apa ya? Ya, dasarnya adalah ini, return of investment. Jadi markup itu ya, profitnya yang diinginkan berapa, dasarnya apa? Dasarnya adalah sesuai dengan target return on investment.
atau istilahnya ROI ya, ROI, Return on Investment. Return on Investment itu apa sih? Ya, return itu adalah income. Ya. Return adalah pengembalian atas investasi. Tingkat pengembalian atas investasi rumusnya adalah operating income dibagi dengan invested capital. Invested capital definisinya apa? Ya, ada beberapa definisi yang dipakai di buku Hongren adalah total aset. Invested capital yang dimaksud adalah total aset. Total aset itu apa? Ya, yang kita pelajari ya meliputi current asset plus non current asset. Misalnya target return on investment 18%. Kemudian capital invested-nya ya total asetnya 96 juta. Maka ya berapa target return on investment-nya ya 18 juta kali ini 96 juta ya 18% kali 96 juta sama dengan 17 juta 280. Kemudian ya, sedangkan ya target operating income per unitnya berapa ya? Target operating income per unitnya ya 17.280 ya 17.280.000 dibagi dengan jumlah unit yang akan dijual berapa? 200.000 ya, dibagi 200.000 mendapatkan berapa? 86,4. Ini adalah 17.280.000 dibagi produk yang akan terjual 200.000. Sehingga per unitnya 86,4. Sehingga kalau dihitung berapa persen dari full cost, ya 86,4 dibagi berapa? Dibagi total full cost-nya. Mendapatkan angka 12%. Jadi 12% markup ya, atau ya adalah didapatkan dari ini asalnya dari target return on investment 18%. Ya. Kemudian ada alternatif cost plus method. Maksudnya apa? Ya? Menghitung jumlah spesifik capital invested ya, pada tiap produk. Ya. Itu sangat sulit. Ya. Kalau kita mau hitung ya untuk satu produk tertentu ya capital invested yang terpakai apa saja ya pada prakteknya ini sulit ya. Kenapa kita harus mengalokasikan nilai peralatan, nilai bangunan yang dipakai untuk masing-masing produk. Ini tentunya ya bisa tetapi rumit ya. Kemudian maka menggunakan alternatif basis biayanya ya. Misalnya begini ya. Cost base-nya kalau tadi kan ini ya, kalau cost base-nya tadi kan yang sudah dipakai adalah basis biayanya atau cost base-nya full cost ya, full cost produk baik meliputi yang manufacturing maupun yang non manufacturing. Tadi diperkirakan cost per unit 720 ya. Markup-nya 12% mendapatkan ya nilai markup 86,4 ya. Sehingga harga jualnya ya 720 tambah 806. Bagaimana kalau kita berdasarkan cost-nya manufacturing cost saja ya, yang non manufacturing tidak diperhitungkan, boleh enggak? Ya, boleh saja ya, silahkan boleh ya. Maka mendapatkan manufacturing cost-nya 540 ya. Tentunya markup-nya harus lebih besar ya daripada yang menggunakan yang full cost. Supaya apa? Supaya mendapatkan harga yang tidak terlalu beda. Demikian juga boleh nggak menggunakan variable cost per produk? Ya boleh juga ya. Kemudian ya dia menggunakan markup-nya sekian, mendapatkan selling-nya sekian. Bagaimana kalau variabel manufacturing cost bisa juga. Kalau yang ini tadi variabel cost berarti variabel meliputi variabel cost yang manufacturing maupun yang non manufacturing. Ya. Nah, ternyata apa? Ya, hasil selling price-nya ya, tidak jauh beda. Ya. Kemudian pilih yang mana? Ya pilih yang paling reliable. Ya.
pilih yang paling reliable di antara empat ini, ya. Kemudian juga persentase markup-nya pastikan ya dia bisa menutup cost dan juga memenuhi target return on investment. Ya, maka sebaiknya menghitung markup ya persentasenya adalah berdasarkan apa? Berdasarkan target return on investment seperti yang sudah dihitung tadi ya. Nah, di antara empat cost basis tadi yang ternyata yang paling banyak dipakai ya, dalam prakteknya adalah full cost. Mengapa? 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 Karena ya full cost itu nantinya bisa merecovery semua biaya produksi ya. Ya, kan dalam jangka panjang ya harga produk harus bisa menutup full cost-nya ya, supaya apa? Supaya tetap eksis ya. Menutup full cost dan juga harus mendapat lebihannya ya, untuk profitnya supaya apa? Supaya tetap bisa bertahan ya. Sehingga lebih memudahkan basisnya full cost. Yang kedua, kestabilan harga ya. Ya, jadi full cost ya yang paling banyak dipakai ya. Nah, kalau full cost yang banyak dipakai, tadi ada yang terlewat ya. Full cost itu kan meliputi apa? Meliputi biaya manufacturing dan non manufacturing ya. Dan meliputi juga variabel dan juga fixed cost-nya ya. Jadi kalau kemarin kita sekalian sudah belajar apa? Direct cost ya. Biaya produksi hanya diperhitungkan yang variabel cost saja ya. Ternyata ya untuk yang jangka panjang ya, untuk penetapan harga lebih disukai yang full cost dengan memasukkan juga fixed cost-nya. Mengapa fixed cost diperhitungkan? Ya, alasan pertama tadi ya. Alasan yang kedua price stability ya. Harga yang stabil meningkatkan akurasi forecasting dan planning bagi penjual dan pembeli. Jadi kalau fixed cost-nya diperhitungkan, maka itu akan lebih bisa menstabilkan harga. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara ya membatasi petugas marketing untuk tidak terlalu banyak menurunkan harga gitu ya. Kemudian kesederhanaan ya, simple ya. Alasan ketiga simpelnya. Kalau kita menggunakan full cost ya, artinya apa? Artinya kita tidak harus memisahkan ya fixed cost dan variable cost ya. Karena apa? Karena kan kalau di biaya itu ada yang fixed cost, variable cost dan ada yang semi variable. Ya. Kalau kita menggunakan variable costing atau direct costing, maka yang semi variable mau tidak mau harus dipisahkan. Fixnya berapa, variabelnya berapa. Tapi kalau kita full costing, tidak perlu ya. Toh nanti juga akan kita jumlahkan semuanya ya. Sehingga lebih apa? Lebih simple. Baik. Berikutnya cost plus pricing dan target pricing ya. Ya, harga yang dihitung tadi ya menggunakan cost plus ya, cost plus markup ya, merupakan harga prospektif ya, harga perkiraan. Misalnya full cost pro value 2 750 dengan markup 12%, prospective price-nya adalah 840. 750 tambah 12% kali 750 atau 112% kali 750. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Kemudian ya, pasar komputer itu kan kompetitif ya, banyak ada beberapa penyedia ya, penyedia komputer ya, ada beberapa merek ya, sehingga ya harus dipertimbangkan reaksi pelanggan dan kompetitor ya. Kemudian dilihat-lihat ya pelanggannya kira-kira mau nggak ya membeli, kemudian harga yang lain-lain berapa ya. Kemudian kalau sekiranya harga 840 kayaknya belum masih terlalu tinggi, ya diturunkan lah ya, diturunkan ya berdasarkan kondisi pasar dan pelanggan ya. Atau ya
mungkin juga si perusahaannya akan mendesain ulang ya. Sudah jadi profil 2 didesain lagi. Untuk apa? Untuk supaya apa? Supaya full cost-nya turun lagi. Tadinya berapa? 750 ya. Mungkin akan didesain lagi supaya cost-nya turun lagi, turun 30 ya. Jadi 720. Supaya apa? Supaya dengan harga turun tetap dia markup-nya tetap 12%. Ya, tetap apa? Mendapatkan hasil yang tidak beda dengan yang sebelumnya, markup 12%. Kemudian ya pada akhirnya ya akan ada proses penyesuaian ya, akan ada proses ini ya, dari penetapan dari cost yang dari penetapan dari harga yang sudah dihitung berapa ditambah markup terjadilah prospective price ya. Kemudian dilakukan pengecekan pasar ya. Kemudian wah kayaknya terlalu mahal, didesain ulang untuk menurunkan cost-nya. Kemudian tambah lagi markup menjadi prospective price. Kemudian dicek lagi ke pasar dan seterusnya ya, akan berputar terus ya. Akan pada akhirnya ya desain akhir dan harganya ya setelah mendapat keseimbangan ya, antara cost, markup dan reaksi pelanggan. Nah, artinya kan ada apa? Ada proses itu ya, proses bolak-baliknya. Proses bolak-balik seperti itu tadi, maka ada pendekatan yang lain, ya, namanya target pricing approach, ya, pendekatan target harga. Langkahnya bagaimana? Ya, tentukan spek produk dan target harga. Berdasarkan apa? Keinginan pelanggan dan juga kemungkinan respon kompetitor. Tentukan harga, kemudian hitung target cost-nya. Kemudian kalau yang untuk produk yang spesifik atau jasa yang spesifik ya seperti akuntan, ya konsultan, ya, biasanya menggunakan cost plus pricing. Ya. Kalau perusahaan jasa seperti jasa perbaikan rumah, ya bengkel kendaraan, ya juga menggunakan cost plus juga yang disebut time and material method. Ya. Yaitu harga ditetapkan sebesar material cost plus markup dan juga direct labor cost plus markup. Ya sama saja dengan cost plus pricing juga sih ya. Hanya mereka mengistilahkannya time and material. Yang terakhir sekali ya, faktor-faktor non cost ya, yang berpengaruh dalam penetapan harga. Yang pertama adalah price discrimination, ya, penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama. Ya. Ya. Jadi produk yang sama ya harganya beda untuk si A dengan untuk si B. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Dia ternyata memanfaatkan kelas pembeli yang berbeda. Ya. Kelas pembelinya berbeda. Jadi misalkan ada ilustrasi yang menarik ya, tiket pesawat pergi pulang dari ini contoh di Amerika ya, dari Boston ke San Francisco. Ya. Harga tiket PP $450. Dengan catatan apabila penumpangnya itu ya menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam, artinya dia baliknya hari Minggu pagi, hari Minggu ya. Tapi kalau ya dia tidak menginap sampai dengan Minggu malam, harganya berapa? Jadi $1.000 ya. Kok jadi mahal banget ya? Ya. Apakah biaya pesawatnya lebih mahal yang ini? Tidak ya. Cost-nya penumpang yang pulangnya baliknya hari Minggu ataupun yang baliknya hari Minggu ya sama saja. Ya. Hanya beda, yang beda apa ya? Yang beda adalah kelas atau jenis penumpangnya. Ya. Jadi ya penumpang yang tidak menginap dengan hari Sabtu malam adalah dia bisnismen. Ya. Orang-orang yang dari perusahaan. Ya. Dia utusan perusahaan ya untuk dalam rangka bisnis. Ya. Kalau dia adalah dari perusahaan, yang menanggung biaya siapa? Traveling cost-nya dibayar oleh perusahaan. Ya. Kalau yang bayar perusahaan,
ya terserahlah mau biayanya berapa, dia tinggal jalan saja gitu ya. Dia kurang peduli dengan harga mahal ataupun murah, toh bukan saya yang bayar, ini dibayar oleh siapa? Perusahaan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang dari Boston ke San Francisco baliknya hari Minggu. Ternyata dia adalah setelah disurvei, oh mereka adalah para pelancong wisatawan ya, yang nginep sampai dengan hari Minggu Sabtu malam. Kalau pelancong yang menanggung biayanya siapa? Ya dia sendiri, ya, bayar sendiri. Maka dia akan sangat peduli dengan harga, ya harga mahal, pilih yang lain. Pilih dia memilih yang lebih murah. Kemudian ada peak load pricing, ya menetapkan harga lebih mahal pada saat permintaannya banyak, ya, pada saat permintaannya meningkat, atau jasa yang tersedia, produk yang tersedia tinggal sedikit, ya. Sementara yang minat masih banyak. Contohnya apa? Ya, ini kalian pasti mengalami juga. Perusahaan transportasi, ya, ketika menjelang liburan, ya libur lebaran, libur sekolah, ya maka harga-harga akan naik. Ya. Harga bis naik, harga pesawat naik, harga kereta naik. Ya. Ini namanya, ya kebijakannya adalah peak load pricing, penetapan di harga lebih mahal kalau lagi banyak permintaan. Ada lagi international pricing, ya barang yang sama ya dijual di satu negara dengan negara lain kok beda ya, setelah disesuaikan kursnya dengan dolar, katakanlah ya di Indonesia dijualnya 10 dolar, di tempat lain kok dijualnya kalau harga dolar harganya lebih rendah atau lebih tinggi. Kenapa? Karena perusahaan menyesuaikan dengan purchasing power, ya daya beli masyarakat masing-masing negara. Ya kalau dirasa daya belinya lebih rendah, ya dikurangilah harganya ya, supaya masyarakatnya mampu membelinya ya. Kalau dihamakan harganya ya nanti mereka masyarakat di negara itu, katakanlah di negara lain itu menjadi tidak mau membeli karena mereka menganggap terlalu mahal. Ya. Baik, silahkan nanti kalian ya latihannya sesuai RPS saja ya. Ada beberapa soal ya, silahkan dikerjakan ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya soal-soal yang kalian sudah kerjakan ya dikerjakan kuis-kuisnya kemarin ya, atau kita akan bahas soal-soal ujian yang lalu ya. Baik ya, sampai di sini ya penjelasan saya ya mengenai pricing ya. Nanti ada materi yang akan saya perbaiki yang tadi itu ya, akan diperbaiki ya. Terima kasih ya atas ya, perhatiannya. Kemudian ya silakan kalau ada pertanyaan nanti boleh ya di WA grup saja, silakan ditanyakan. Untuk sekarang akan saya close saja ya pertemuan kita, akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.